Majapahit adalah kerajaan besar yang pernah menguasai hampir seluruh bagian Nusantara pada masa kejayaannya. Menurut Kitab Negara Kertagama, Majapahit membawahi sekitar 98 kerajaan di Nusantara. Adapun wilayah kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha ini mencakup Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Akan tetapi, kejayaan kerajaan Majapahit menyisakan sepenggal sejarah kelam karena perang saudara. Nama perang bersaudara tersebut adalah Perang Paregreg, yang terjadi pada tahun 1404 hingga 1406. Singkatnya, perang dan pertempuran ini melibatkan pihak dari Istana Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana, yang melawan Istana Timur di bawah pimpinan Bre Wirabumi. Perang Paregreg adalah perang yang menyebabkan runtuhnya kerajaan, karena mendatangkan malapetaka, kerugian keuangan istana, serta banyak memakan korban jiwa. Bahkan perang saudara ini banyak diyakini sebagai penyebab terkuat bagi kemunduran kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri tahun 1293, berkat kerja sama Raden Wijaya dan Arya Wiraraja. Pada tahun 1295, Raden Wijaya membagi dua wilayah Majapahit untuk menepati janjinya semasa perjuangan. Sebelah timur diserahkan pada Arya Wiraraja dengan ibu kota di Lumajang. Pada tahun 1316, Jayanagara putra Raden Wijaya menumpas pemberontakan Nambi di Lumajang. Setelah peristiwa tersebut, wilayah timur kembali bersatu dengan wilayah barat. Dalam kitab Pararaton, disebutkan bahwa pada tahun 1376, muncul gunung baru, yang mengisyaratkan munculnya sebuah keraton baru di Pamotan, yang terletak di timur kerajaan Majapahit. Keraton tersebut dipimpin oleh Bre Wengker atau Wijaya Rajasa, suami Raja Dewi, yang diduga ingin menjadi seorang Raja Majapahit. Raja Dewi adalah bibi dari Raja Hayam Wuruk, yang nantinya akan mengadopsi Bre Wirabumi. Menurut Kitab Negara Kertagama, Bre Wirabumi adalah anak Hayam Wuruk yang dilahirkan dari selirnya, lalu dinikahkan dengan cucu dari Raja Dewi, yaitu bernama Nagarawardhani. Setelah wafatnya Wijaya Rajasa, Bre Wirabumi diangkat sebagai raja dari Istana Timur. Sementara di Istana Barat, tahta Hayam Wuruk diserahkan kepada menantunya, yakni Wikramawardhana. Ketegangan antara Istana Timur dan Barat muncul pertama kali saat Nagarawardhani diangkat oleh Bre Wirabumi sebagai Bre Lasem. Sementara Wikramawardhana juga mengangkat istrinya, yang bernama Kusumawardhani, sebagai Bre Lasem. Setelah pengangkatan tersebut, Bre Wirabumi dan Wikramawardhana terlibat pertengkaran sengit. Akhirnya, Perang Paregreg memuncak pada tahun 1404 yang disebabkan oleh perselisihan antara Bre Wirabumi dan Wikramawardhana yang kian memanas. Dalam bahasa Jawa kuno, Paregreg berarti berjalan sedikit demi sedikit, dalam tempo yang lambat. Perang Paregreg pada tahun 1404 pun berjalan seperti artinya, karena pihak yang menang silih berganti. Selama 2 tahun peperangan, kadang dimenangkan oleh Istana Barat dan kadang dimenangkan oleh Istana Timur. Walaupun demikian, Perang Paregreg akhirnya dimenangkan oleh Istana Barat pada tahun 1406, setelah pasukan yang dipimpin oleh Bre Tumapel, putra Wikramawardhana, yang berhasil menembus benteng pertahanan Istana Timur. Kemudian Bre Wirabumi sempat melarikan diri menggunakan perahu, dan akhirnya dibunuh oleh Raden Gajah atau Bre Narapati. Raden Gajah membawa kepala Bre Wirabumi ke Istana Barat. Bre Wirabumi kemudian dicandikan di lung bernama Girisapura. Setelah kekalahan Bre Wirabumi, kerajaan Timur kembali bersatu dengan kerajaan Barat. Akan tetapi, daerah-daerah bawahan di luar Jawa banyak yang lepas tanpa bisa dicegah. Misalnya tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Tiongkok. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai, yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Selain itu Wikramawardhana juga berhutang ganti rugi pada dinasti Ming penguasa Tiongkok. Sebagaimana disebutkan di atas, pihak Tiongkok mengetahui kalau di Jawa ada 2 buah kerajaan, Barat dan Timur. Laksamana Cheng Ho dikirim sebagai duta besar mengunjungi kedua istana.
Pada saat kematian Bre Wirabumi, rombongan Cheng Ho sedang berada di Istana Timur. Sebanyak 170 orang Tionghoa ikut menjadi korban. Atas kecelakaan itu, Wikramawardhana didenda ganti rugi 60.000 tahil. Sampai tahun 1408, ia baru bisa mengangsur 10.000 tahil saja. Akhirnya Kaisar Yongle membebaskan denda tersebut karena kasihan. Peristiwa ini dicatat Emma Huan, sekretaris Cheng Ho, dalam bukunya yang berjudul Yingya Shenglan. Setelah wafatnya Wikramawardhana, tidak ada yang mampu membangkitkan kejayaan kerajaan Majapahit, seperti pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Karena semakin melemah, pusat pemerintahan Majapahit dipindahkan dari Trowulan ke Kediri, pada era kepemimpinan Girindrawardhana atau Raja Brawijaya VI. Pindahnya ibu kota pun tidak membuat kondisi Majapahit semakin membaik, bahkan semakin lemah seiring berjalannya waktu. Terlebih lagi dengan munculnya pusat kekuasaan baru di Jawa, yakni Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah, Pangeran Majapahit, putra dari Bre Kertabumi atau Brawijaya V. Ajaran Islam di masa itu memang sedang berkembang secara pesat, dan menyebabkan turunnya pamor Majapahit yang mayoritas rakyatnya menganut agama Hindu-Buddha. Lalu akhirnya kerajaan Majapahit runtuh saat terjadi serangan oleh Kesultanan Demak, yang dipimpin oleh Sultan Trenggana. Sultan Trenggana adalah raja dari Kesultanan Demak ketiga setelah Raden Patah dan Pati Unus. Pada tahun 1527, akhirnya Sultan Trenggana pun mengirim pasukan untuk menduduki Majapahit, dan merebut wilayah kekuasaannya yang tersisa. Kerajaan Majapahit yang sangat jaya dan perkasa di masa lalu pun akhirnya benar-benar runtuh.